Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena pada malam hari ini kita ketemu lagi di Meet the Classes sesi 8 di end atau the last dari serangkaian acara kita di Meet the Classes bersama WCWH. Mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa membersamai Cikgu Hasni juga para Bunda Solehah semua di sini karena satu dan lain hal. Karena ternyata kalau HP di mobil itu pusing, jadi saya harus tidak bisa, dan memang sebelumnya juga sudah lelah, jadinya di perjalanan sudah tambah nggak bener lagi badannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad SAW. Atas izin beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul pada malam hari ini. Jazakumullah khairan ahsanul jaza, jazakallah khair Gurunda Hasni Tagili, Bunda Liliani, Kakak Indah Muizzah, kita komplit sudah berempat, sudah ada di room ini. Alhamdulillah, kita akan mulai acara kita sama-sama. Para peserta yang hadir pada malam hari ini di room, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berlangsung dengan khidmat, lancar, tanpa ada kendala teknis yang berarti. Baik, Bunda Lili, sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngapunten nggih direpotkan. Dipinjam dulu. Kak Indah sehat Kak? Udah hilang rasa sakitnya, vertigonya? Mbak Indah sakit. Apalagi malam ini kan ketemu dengan Cigu, Bule, Ulili, teman-teman Solehah. Jadi semangat ya Mbak. Iya, harus sehat ya, harus sehat. Alhamdulillah. Malam ini kita semua berkumpul dalam Meet the Classes dengan judul apa? How to Master Habit, gitu kan. Saya sebelum kita mulai para narasumber gitu ya. Terima kasih Gurunda Hasni Tagili, Cikgu yang luar biasa, tetap semangat, yang jadwalnya luar biasa, nge-zoom dari pagi gitu ya. Rasanya kita akan malu rasanya kalau kita bilang lelah, letih gitu ya. Beliau pada siang tadi atau pagi tadi bersama Abu Uwais membersamai para member lewat dunia viral gitu ya. Alhamdulillah, saya mau ikutan malu. Jomblo. Masya Allah. Saya mau ikutan malu jomblo. nanti baper sendiri. Akhirnya saya mengurungkan diri untuk daftar. Tahu diri. Masya Allah, malu nanti sama yang couple ya. Mudah-mudahan doakan saja. Ada waktunya nanti. Baik, apa ini boleh supaya ada pasangannya? Doakan sehat selalu, sukses, amin. Oh iya, amin, sehat. Amin. Baik, perjelas dong doanya apa? Alhamdulillah, baik Bunda Solehah, adik-adikku serta rekan-rekan yang ada di WCW Squad, saya bacakan biodata dua narasumber kita pada malam hari ini. Mengapa kita undang beliau? Salah satunya adalah bahwa menulis itu jika dijadikan habit, sesungguhnya menghantarkan kita kepada kesuksesan, gitu ya. Bunda Liliani, ibu dari 3 anak, aktivitas sebagai ibu rumah tangga, namun juga sebagai wanita pekerja, bekerja sebagai analis laboratorium histologi di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Motivasi hidup beliau, jangan biarkan detik hidup terlewat sia-sia. Manfaatkan setiap detik karunia Allah dengan amal terbaik yang kita bisa. Salah satunya menulis untuk menceritakan indahnya Islam sebagai jejak di alam semesta. Arti menulis bagi beliau, menulis adalah wasilah dakwah dan peluang mengumpulkan jariah
demi meraih ridho Allah dan jannah. Masya Karya literasi beliau 11 buku antologi. Duh, saya satu Wow. aja nggak jebol-jebol, Bun. Saya satu aja nggak jebol-jebol ini. Doakan sebentar lagi jebol. Amin. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya ke bawah, scroll ke bawah ini cuman Masya Allah, Masya Allah ya. Menang challenge dan mendapat apresiasi. Kalau saya bacakan nanti butuh waktu banyak gitu ya. Tapi paling tidak yang berhubungan dengan malam ini adalah pernah mengikuti lomba Master Habit pertama dengan 77 puisi. Master Habit yang ketiga dengan tulisan 42 hikmah. Master Habit kelima dengan 37 cerita. Master Habit 6 dengan 35 opini. Master Habit ke-7 51 puisi. Master Habit 9 dengan 77 puisi. Master Habit 10 37 cerita. Master Habit 11 103 puisi. Master Habit 12 30 opini. Masya Allah. Barakallah Bunda. Saya merinding ini dengernya ya. Masya Allah. Saya sampai nggak bisa bacain karena saking panjangnya Cikgu. Masya Allah. Ini ya Allah. Kita malu gitu ya sama yang muda-muda ini, sama beliau yang luar biasa. Buat saya luar biasa. Kalau saya boleh ini ya, ya istiqomah beliau ini yang harus kita apresiasi. Iya, ya harus kita diteladani bahwa kita belum apa-apa. Kita belum ada sepertiganya karya kita dibandingkan beliau ini gitu ya. Ada lagi, ada tulisan serial tematik yang beliau tulis, catatan hati Bunda 30 tulisan, kisah seputar haji dan kurban 30 tulisan, Sirah Nabawiyah edisi 44, hikmah hari ini 32 tulisan, mesra bersama Al-Quran 31 tulisan, mesra bersama Ramadan 30 tulisan, senyum Idul Fitri 30 tulisan. Hamba pilihan 6 tulisan, spiritual journey 24 tulisan, belum selesai katanya. Muhasabah Ramadan 20 tulisan, Idul Fitri 2020 35 tulisan, momentum hijrah 10 tulisan. Luar biasa. Nih kalau saya ke rumah Bunda nih, saya cium nih tangannya nih bolak-balik ini, tangannya Masya Allah. Bunda makan apa tuh Bun? Bun makan apa Bun? Makan nasi lah. Semangatnya Masya Allah. Sehat terus ya Bunda ya. Sehat selalu ya Bunda supaya bisa menginspirasi kita semua di sini. Sekalipun kita belum pernah bertemu, tapi paling tidak kita menjadikan Bunda sebagai salah satu teladan buat kita. Jadi Bunda semua yang hadir pada malam hari ini, adik-adikku sekalian, yuk berkaca. Malam ini kita punya cermin yang luar biasa. Kita punya panutan yang perlu kita teladani dan kita tiru. Paling tidak minimal semangat beliau yang menjadi basic kita untuk melanjutkan kita untuk menggores pena. Baik, tidak ketinggalan narasumber kita yang kedua. Beliau ini kepala pasukannya grupnya Sulawesi, Sulbar gitu ya, iya. yang Wala suku ya, yang membuat Master Habit-nya menjadikan amunisi bagi para penulis Sulbar untuk terus menancapkan ketajaman tulisannya di koran-koran lokal ya. Ada Ibu Suryani Sahrir, ada Ibu Guru Adira Jumadi, ada siapa lagi Cegu? Umu Safwa waktu itu ada ya. Lalu ada dan banyak yang bisa kita itu. Rubiah Lendrang. Rubiah Lendrang, dan Masya Allah beliau jadi salah satu motivator untuk tim Sulbar yang menurut saya adalah tim yang paling solid yang ada di Indonesia. dan inilah motor penggeraknya ya. Indah Ummu Izzah. Ya Masya Allah, sehat selalu ya Kak Indah ya.
Masya Allah. Nama beliau lengkapnya Indah Dahriana Yasin, Indah Umu Izzah, ya. Lahir tanggal 3 September dengan 4 putra dan putri, 4 anak. Aktivitas beliau adalah ibu rumah tangga, aktivis dakwah menulis, desain, pendampingan anak jalanan bersama abinya anak-anak ya kalau tidak salah ya, iya. Mengelola ruang anak muslim. Semoga barokah pendampingan anak jalanan, diberikan kemudahan oleh Allah sehingga bisa menjaring anak-anak jalanan yang memang ingin kita berikan pencerahan supaya tidak kehilangan diri untuk tetap semangat dalam hidup sekalipun mereka di jalan. Kita berikan motivasi mereka, dan insya Allah para mentornya Kak Indah bersama suami, Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kemudahan kelancaran. Amin insya Allah. Baik, itulah biodata yang dua narasumber kita pada malam hari ini. Masya Allah badan saya sampai gemeter gitu ya. Yang satu hebat sekali, mudah untuk menulis ya. Memang beberapa bulan ini Kakak Indah dalam keadaan kondisi sakit, ya mudah-mudahan sehat. Biasanya kalau udah sehat itu koran-koran di Sulawesi itu selalu ada muka beliau nih, ya kan? Nembus terus gitu ya. Nah ini adalah yang menjadikan kita harus lebih semangat. Nanti raise hand ya, yang kelompok Sulselbar untuk ya, kelompok Sulselbar jangan malu ini, ya, mentornya ini yang luar biasa memberikan panas untuk tim Sulselbar. Semoga hari semua yang luar biasa untuk menulis. Monggo Cinta Gili, mau dilanjut atau ada yang ingin disampaikan? Kita langsung aja nih ya. Baik, Masya langsung. Allah, butuh 15 menit ini ya untuk memperkenalkan beliau berdua ya. Itu karena saking panjangnya ya prestasi beliau berdua, walaupun kalau kita lihat secara usia sudah nggak muda lagi ya. Jadi kenapa saya dan Bule mengundang beliau berdua ya untuk episode terakhir itu sebagai penyempurna sebenarnya ya. Jadi sebagai penyempurna dari episode pertama sampai episode ke-7 ya, dengan berbagai jenis tulisan ya. Bukan tulisan aja sih, media kan yang lain, wasilah. Ada desain, kemudian video ya. Itu kita berdua ya, saya dan Bule itu pengen teman-teman pada akhirnya ketika memutuskan mau konsentrasi di mana ya, passionnya itu mau dikembangin bagian mana, itu berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk membangun ya aktivitas tadi itu menjadi sebuah habits ya atau kebiasaan. Ini tadi kita baru lihat kulit-kulitnya nih. Kita baru mendengarkan sosok beliau berdua ini masih dari biodata ya. Jadi insya Allah akan lebih ini lagi ya, lebih luar biasa lagi ketika kita langsung mendengarkan pengalaman beliau berdua. Jadi yang ingin sekali pertama saya ketahui itu dari sisi ininya ya, dari sisi kunci atau dari sisi resep ya. Kalau tadi banyak kan celetukan di kolom komentar, itu bagi waktunya bagaimana ya? Maksudnya beliau berdua ini aktivitasnya bukan cuman ini ya, bukan cuman merem di rumah, tapi ini juga ya, dosen juga, ngajar juga ya, ada aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan. Kemudian produktivitas dari tulisan itu tinggi. Nah, ini apa nih rahasianya ya? Kita langsung todong saja nih. Apa yang menjadi kunci ya, atau apa yang menjadi tips ya, tips jitu nih, jurusnya Mbak Lilik, jurusnya Kak Indah, sampai bisa bisa kita bilang ya, mereka berdua ini sudah tiba pada derajat istiqomah dalam menulis. Silahkan kita mulai dari Mbak Lilik dulu. Silahkan Mbak Lilik. Suaranya nggak ada ya?
Belum kedengeran suaranya? Coba digoyang-goyangkan ini tali mic-nya. Tadi kayaknya ada suaranya deh. Tes. Nggak pakai headset. Dengar nggak? Iya. Dengar. Sudah Bunda. Sudah. Ya Allah, jarak jauh ini soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan naik di panggung agung ini di WJWH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak mengira, saya pikir masuk sini tuh harus ada branding apa gitu loh. Ternyata nah, Bunda kan memang tetap ada brandingnya juga ini. Ternyata katanya Cikgu ada habits gitu. Ya kalau masalah apa tadi kunci nggak Cikgu ya? Kuncinya itu ya, kalau saya itu karena adanya visi agung atau visi akbar di mana Islam harus kembali memimpin dunia. Nah, untuk itu diperlukan dakwah. Dakwah bisa dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, sementara kondisi pandemi kita tidak bisa dakwah, menemui objek dakwah, maka dengan tulisan itu sebagai wasilah pilihan yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi ibaratnya menulis itu wajib karena memang dakwahnya tadi wajib. Demi visi agung tadi. Kalau semua orang ditanya pasti semua ingin Islam itu kembali memimpin dunia. Tapi masalahnya seberapa kontribusi yang diberikan itu yang perlu dipertanyakan. Nah, menulis apa di sini? Kalau mau menulis sesuai passion itu enak ya, mau menulis yang kita sukai itu enak, nikmat, serasa pena itu tidak mau berhenti gitu ya. Saya jadi teringat pada waktu ikut lomba di Cikgu waktu atau momen korban itu ya, karena menulisnya itu sesuai passion, jadi kalau cuma sehari satu itu enggak enak gitu ya. Jadi saya minimal 5. Bahkan pernah dulu pada waktu tema rasa meresap di Bunda Siti Hajar sehingga rasanya nggak mau berhenti 10 tulisan. Hanya malam itu ya karena siang saya kerja. Dalam arti itu menulis sesuai passion. Tapi masalahnya dakwah membutuhkan suatu tulisan yang mengopinikan gitu ya. Dalam arti mengopinikan karena kita harus membongkar kebijakan-kebijakan sesat, yang kita harus memberikan solusi Islam untuk membangkitkan umat agar mau menjadikan Islam itu sebagai solusi pilihan, solusi terbaik dari semua persoalan. Nah, kalau di Cikgu saya ingat kalau menulis opini itu wajib, kalau menulis yang lain itu sunnah. Dalam arti ini bukan cara ya, tapi sesuatu kayak kita termotivasi gitu loh. Kayak saya itu sebenarnya nggak mau gitu loh kalau disuruh nulis opini gitu. Tapi masalahnya kalau ini dakwah gitu ya, untuk dakwah. Jadi mau nggak mau gitu, saya harus masuk akhirnya masuk kelas opini Cikgu ya, masuk kelas ini, masuk gitu. Ya itu ada termotivasi gitu. Kemudian supaya motivasi itu terjaga, dalam arti kalau hanya sudah kelas, mari paling tugas kasih 1 selesai gitu ya. Untuk sehari-hari itu gimana gitu. Akhirnya tadi ikut kelas habit menulis 30 hari tanpa henti, dalam arti kalau itu akan terjaga. Karena kalau enggak nulis enggak ada laporan tiap malam sehingga kan kosong gitu ya. Akhirnya dengan ikut kelas akhirnya ada semangat terus untuk menulis. Jadi intinya sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat kalau dikerjakan bersama-sama, apalagi diniati, niat lillah untuk dakwah, itu insya Allah akan diberi kemudahan. Nah, selain menulis opini, mungkin di waktu-waktu jeda untuk hiburan bisa menulis lain yang sesuai passion tadi, apakah puisi, hikmah, atau cerpen. Apalagi kalau ada challenge-challenge itu, saya semangat banget dengan menambah semangat menulis, menambah jumlah tulisan juga akan menambah jariah, insya Allah. Begitu, Cikgu.
Iya, Masya Allah ya. Saya sampai merinding ini dengar jawabannya Mbak Lili ya. Masya Allah. Jadi tadi sudah dibagi ya jurus nih ya, tips dari beliau. Jadi kuncinya ada dua ya kalau yang saya tangkap. Jadi yang pertama itu adalah karena ada ini ya, ada visi agung yang sudah ya, yang sudah beliau apa ya, frame kan gitu ya di dalam pikirannya, di dalam mindsetnya ya, bahwa Islam itu harus kembali memimpin dunia ya. Jadi keyakinan beliau ya terhadap kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah ya, disyarah oleh Rasulullah itu, sehingga menjadikan aktivitas menulis itu sebagai sesuatu yang wajib ya, karena hari ini kan kita dibatasi ya ruang gerak dakwah kita itu untuk dakwah apa secara langsung, maka dakwanya secara tidak langsung melalui tulisan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keistiqomahan menulis tadi itu dengan ini ya Bunda, dengan challenge ya, menantang diri. Jadi apa ya? Kalau dibilang alamiah kalau dibilang kebiasaan begitu ya, kalau masuk ke nulis, kemudian setor tugas satu udah, tapi begitu kelasnya selesai udah habis. Jadi memang harus harus dijaga konsistensi dari aktivitas menulis itu dengan tantangan ya, dengan challenge ya, entahkah itu challenge yang dibuat lain atau sendiri ya Bun yang membuat. Ya, kalau tidak ada challenge dari luar buat dia tadi gitu. Jadi buat sendiri, Masya Allah ya. Sampai sini kayaknya udah banyak nih emak-emak yang garuk-garuk kepala. Iya. Gimana enggak takjub ya, karena maksudnya beliau ini siang kerja. Nah, malamnya ini ya Masya Allah saya nggak bisa berkata banyak ini sampai speechless ya. Jadi kalau ada yang beralasan anaknya Bunda kan udah pada gede-gede, nah itu beliau kerja ya siangnya, nanti malam nih baru memfokuskan diri untuk menulis. Baik, kita ke narasumber kita yang kedua ya, ada Kak Indah. Nah kalau Kak Indah sendiri gimana nih, sama nggak jurusnya, sama nggak tipsnya nih, atau ada yang beda nih? Silahkan Kak Indah. Jazakallah khairan. Sebelumnya saya minta maaf ya jika mungkin ada sedikit ribut ya. Ini kebetulan rumah dekat masjid dan lagi maulid ya. Jadi ya, nggak apa-apa. Akan ada selingan-selingan suara tambahan ya. Ya. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan Cikgu sama Mbak Didi ya. Sudah memanggil saya untuk menjadi narasumber, di mana saya sebenarnya pribadi merasa ya tidak begitu cocok untuk berada di sini, tapi setelah mendengarkan tadi pemaparan Mbak Didi, tidak ada salahnya memang untuk berbagi pengalaman ya, untuk sharing pengalaman bersama teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau ditanya sebenarnya kunci kenapa bisa sampai seperti saat ini, kalau kuncinya sebenarnya sudah dijelaskan banyak tadi sama Bu Lili ya. Sama sebenarnya kuncinya adalah motivasi, jadi motivasi awal. Jadi motivasi awal itu bahwa dakwah memang harus menjadi, saya rasa semua uktifillah yang ada di sini itu sepakat ya, bahwa dakwah itu harus menjadi poros dari segala aktivitas kita ya, sebagai seorang muslim. Apalagi saat ini memang seperti yang dikatakan Bu Lili tadi, bahwa memang saat ini kita memang terjun langsung ke medan dakwah untuk menyuarakan Islam. Nah, seperti itu juga motivasinya, bahwa ketika dakwah itu menjadi poros bagi setiap aktivitas kita, maka itu yang akan menjadi, memang segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu akan mengarah ke sana. Jadi kita akan berusaha untuk memaksimalkan diri untuk bisa maksimal dalam dakwah. Nah, jadi mengeluarkan segala potensi yang kita miliki itu untuk dakwah ya, dakwah Islam. Jadi makanya itu pula yang menjadi kata kunci bagi saya di awal ya, kalau mau mengatakan motivasi awalnya itu karena ingin istilahnya berkontribusi. Saya ingin mengeluarkan segala potensi yang saya miliki untuk dakwah. Jadi makanya kenapa saya ketika mulai belajar menulis, saya berusaha bermaksimal diri dalam hal kepenulisan. Saya ikut kalau bisa dikatakan
semua kelas Cikgu Hasni itu sudah saya ikuti ya, cuma mungkin yang kelas-kelas baru yang tidak ya, tapi di awal-awal itu memang semua kelasnya Cikgu itu pasti ada saya di sana. Ya, belajar di sana bersama Cikgu ya. Nah, terus dari menulis ini akhirnya merambah kepada hal-hal yang lain. Misalnya gambar dan video maker ya, membuat editing video. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya apa kuncinya, ya motivasi awalnya itu Cikgu ya, Bu ya, teman-teman semua. Jadi motivasi awalnya itu karena ya semua karena lillah ya, karena dakwah. Dakwah, motivasinya adalah dakwah. Jadi sama sebenarnya yang dikatakan Bu Nini tadi. Mungkin seperti itu Cikgu dari saya. Ya, jadi apa namanya ya? Pada saat mungkin hampir semuanya sama. Kakak Indah, Bunda Lili, kita semua sama. Kita pertama kali nyemplung di dunia kepenulisan adalah mencari wasilah baru selain kita bisa melakukan dakwah secara tatap muka. Nah, tadi yang Bunda Lili bilang betul, pada saat pandemi ini adalah wasilah yang paling memungkinkan kita supaya bisa berdakwah. Jadi ya kontribusinya adalah lewat tulisan. Oh, tapi kok saya nggak bisa nulis seperti Bunda Lili? Nggak apa. Tapi tetap punya semangat bahwa saya harus bisa seperti Bunda Lili, saya bisa seperti Kak Indah yang tulisannya sering banget nongkrong di koran gitu ya. Nah, itu kita jadikan malam ini sebagai motivasi kita, sebagai pemanas kita bahwa saat inilah dalam kondisi pandemi ini kita bisa lebih berkreasi lagi di dalam dunia kepenulisan. Baik Bunda Lili, Kak Indah, saya ada pertanyaan. Mungkin Bunda Lili bisa jawab, Kak Indah boleh jawab juga. Dua-duanya supaya para peserta yang hadir pada malam hari ini bisa tahu jawabannya apa sih gitu. Kalau tadi kalau membaca ya, kalau baca biodatanya Bunda Lili udah ketangkep ini sehari 10 tulisan. Aduh, saya kalau ditanya sehari bisa menghasilkan berapa tulisan Bunda? Allahu Akbar, udah kejawab, saya nggak perlu nanya 10. Saya kalau belum 10 tulisan belum asik ya. Masya Allah. Bunda di rumah sehari itu ngapain? Bunda Lili itu nggak hanya kerja. Yang saya tahu beliau juga kalau ada di senggang waktunya adalah ngomong cucu. Betul ya Bunda ya? Iya. Ada cucu. Jadi jangan beralasan. Bunda Lili kan anaknya udah pada besar. Satu, beliau kerja. PNS ya Bunda ya? ASN ya? Bukan, swasta. Bukan. Oh, swasta. Nah, tapi kan semangat beliau kerja itu luar biasa. Di usia beliau yang di atas rata-rata kita, beliau masih kuat bekerja, lalu ngomong cucu, mengurus rumah tangga, ditambah lagi malamnya menulis. Menulisnya berapa? Minimal. Bunda yang hadir pada malam hari ini bisa jawab. Ya, 10 tulisan. Loh, kita jadi apa? Kalau kita 10, ya. 10 jadi apa itu? Masya Allah, ya. Baik, pertanyaannya, Bunda Lili, apa sih yang dikejar Bunda? Nulis sebanyak itu tuh apa yang dikejar? Duit? Hadiah? Aku nggak tahu Bunda, apa sih yang dikejar sampai sebegitunya nulisnya gitu loh. Monggo Bunda. Ya, sudah ya. Ya, kembali ke tadi tujuan awal tadi, karena ada visi agung yang belum tercapai. Gitu ya. Jadi bayarannya apa? Bayaran dari doa Allah dan jannah. Gitu. Saya berpikir gini ya, Anda semua orang itu mau menulis, apalagi orang-orang yang pintar gitu ya. Saya kadang itu yang menjadi prihatin itu kalau ada orang pintar nggak mau nulis gitu. Karena seandainya semua orang mau nulis gitu ya, maka peluang untuk kebangkitan umat itu akan lebih besar. Karena semua orang rata-rata kalau ditanya ya, apakah tujuannya gitu ya, kan masih semua rata-rata mau kalau Islam itu kembali
berjaya, Islam kembali memimpin dunia, ingin Aliwa Aroya berkibar kembali seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi dikembalikan seberapa kontribusi yang kalian berikan gitu. Karena Allah tidak butuh kita, tanpa kita berjuang, Islam akan tetap tegak. Itu janji yang pasti dari Allah dan bisyarah Rasul yang pasti terjadi. Hanya kenapa Islam belum tegak itu karena memang Allah menunggu perjuangan kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berjuang gitu ya. Karena kita yang butuh Allah, kita yang butuh Islam, kita yang butuh dakwah. Ini bentuk cinta Allah kepada hambanya. Nah, mengapa kita tidak menyambutnya gitu. Jadi apa yang dikejar yaitu tadi Bule ya, karena visi agungnya belum teraih gitu ya. Iya. Masya Allah. Sudah. Ya. Pertanyaan ini susah di ini, Bule, susah di apa ya? Susah dinalar ya sama Betul. orang yang orientasi apa hidupnya itu enggak ini ya, bukan kepada perjuangan Islam. Jadi pasti geleng-geleng kepala ini ngapain bela-belain apa sehari sampai segitu kan nulisnya dibayar juga kagak ya, digaji juga enggak. Ya. Iya ya Allah. Kan bikin capek-capek, tapi bagi orang yang visi apa hidupnya ya visi menulisnya itu jelas, maka ya ini apa menjadi sesuatu yang mungkin saja ya. Masya Allah. Ya lanjut Bule. Ya Kak Indah, kalau sering nongol di koran, kita mau tahu nih yang penulis newbie dapat duit nggak sih nongol di koran? Tidak semua koran ya. Oh ya. Tidak semua koran memberikan fee ya untuk setiap tulisan. Tapi sebenarnya meskipun demikian, yang jelas sebagai hamlu dakwah ya, masa iya sih tujuan kita untuk nulis di koran itu untuk mendapatkan fee. Apalagi kan kalau koran cetak itu biasanya kan saya belum sampai saat ini tulisan saya nongol di koran yang berbayar itu saya belum mengecek sama sekali uangnya yang masuk berapa ya karena memang bukan itu tujuan utamanya kan ya bukan itu tujuan utamanya. Artinya seperti ini, kalau saya pribadi ya sebenarnya sudah disampaikan juga sama Bu Lilik tadi ya, karena memang motivasi dakwah dan pahala ya karena lillah. Di samping itu salah satu tujuan untuk mengirim ke koran sebenarnya untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya pencapaian kita gitu. Jadi saya bahkan mengistilahkan kirim tulisan ke media itu adalah istilah penaklukan. Ya kalau mungkin anak-anak Sulselbar Squad itu sudah tahu istilah itu ya, penaklukan media. Jadi kita menaklukkan mulai dari yang paling kita anggap mudah untuk masuk ke sana sampai yang paling sulit. Nah, sampai saat ini saya masih ingin menaklukkan beberapa media yang ya saya tidak berbicara nasional dulu karena di Sulawesi Selatan sendiri masih ada ya yang saya belum sempat nongol ke situ. Ya, jadi melirik yang itu, lokal dulu nih. Ya, jadi selain daripada penaklukan itu juga tujuannya apa gitu kan? Apakah sekedar untuk eksistensi diri saja? Lihat ini saya hebat bisa menaklukkan koran ini. Jelas bukan boleh ya, jelas bukan seperti itu ya. Jadi menaklukkan koran itu adalah karena semakin terkenal, semakin koran itu mempunyai nama, berarti akan semakin banyak yang membacanya. Betul. Ya, makanya saya juga sering berbagi dengan teman-teman Sulselbar itu, jangan selalu harus mengejar koran cetak gitu kan. Nah, koran online juga itu sangat berpeluang sekali bagi kita untuk dibaca oleh banyak orang. Bahkan saat ini di dunia digital saat ini justru media sosial itu menempati urutan yang paling tinggi kalau mau mencari pembaca. Sementara kita kan tujuan menulisnya untuk dibaca. Wah, ya, dibaca agar orang. pesan-pesan Islam ini, opini-opini Islam ini bisa sampai. Jadi bukan cuma media cetak yang ditaklukkan, tapi media online juga. Kita malah harus menguasai semua media online. Dan jangan sampai melupakan yang namanya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jangan sampai, karena ada juga orang yang merasa, kayaknya saya enggak cocok. Ngapain mau nulis di Facebook ya? Lebih baik langsung saja kirim ke koran, jangan seperti itu. Bagi saya bahkan di awal belajar nulis, justru Facebook itu menjadi ajang bagi saya untuk belajar.
Saya melihat orang menyukai tulisan saya selain sebagai motivasi juga menjadi karena ada juga sebenarnya yang diam-diam mengirim pesan itu untuk mengkritik ya. Jadi itu sangat membangun bagi saya. Jadi untuk menciptakan habits itu ya memang salah satunya seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa jadi sebenarnya cukup teratur saya dalam melakukan penaklukan media-media itu. Kalau itu yang mau ini ya dipaparkan bahwa mulai dari media online sampai media cetak. Dan saya tidak terfokus kepada media cetak saja. Nah, bagi saya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya ke situ ya, apa sih yang dicari sampai harus nongkrong-nongkrong di koran. Selain menjalankan amanah yang memang diberikan kepada kita, ya juga untuk itu tadi memang yang dikatakan Bu Lili ya, untuk menyebarkan opini Islam. Makanya harus pandai-pandai melihat peluangnya ini masuknya kemana. Ya. Ini media cetak, media yang mana ini yang harus kita, media mana saja yang harus kita taklukkan. Jangan berdiam diri, karena saya pernah mendapati begitu. Salah satu penulis di tim saya juga, dia merasa karena ya mungkin ini ya, memang tulisannya bagus. Sampai-sampai dia sudah tidak mau lagi melirik ke media sosial karena katanya kalau media sosial itu hanya cari eksistensi diri dan lain sebagainya. Menurut saya tidak ada ajang untuk eksistensi diri bagi seorang pengemban dakwah. Apapun aktivitasnya, mau dia sebagai penulis, mau dia sebagai desain grafis, mau dia sebagai video editor, itu bukan karena eksistensi diri, tetapi karena memang dakwah. Ya. Adapun kita merasa senang, misalnya bikin video yang nonton banyak, itu kan kesenangan itu bukan karena kita merasa wah saya hebat. Ya. Tetapi kesenangan itu karena kita merasa alhamdulillah banyak yang menikmati video ini. Mudah-mudahan dari video ini bisa berjangkit kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan dalam video. Jadi jalan hijrah. Amin. Jadi sebenarnya kuncinya di situ dan tujuannya memang kita berdakwah lewat apa istilahnya? Apa ya istilahnya Cikgu ya? Kalau digabung semuanya apa sih istilahnya? Berbagai macam wasilah. Ya wasilah itu sebenarnya tujuannya memang untuk itu. Jadi ya tidak ada dalam rangka untuk mencari apalagi materi, apalagi untuk eksistensi diri. Begitu saja ya Mbak Lili, Cikgu. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya Cikgu ya. Kita ternyata di Meet the Glasses ini nggak salah pilih narasumber, luar biasa. Bener banget, sampai jelas ya. Sampai akhir acara Meet the Glasses ini kita nggak salah orang. Saya sama Cikgu Hasni Tagil itu ngobrol berdua, Cikgu kita gitu kan. Ternyata luar biasa. Pasang narasumber. Apa ya, di TikTok gimana caranya gitu loh. Jadi Masya Allah sampai supaya menjadi apa? Menjadi inspirasi buat kita semua gitu kan. Bukan yang karyanya yang bergengsi, bukan, tapi keistiqomahan. Kalau minggu lalu saya dengar Cikgu Afia Rosyad, dari 8 tahun beliau menulis gitu kan, dan masih terus eksis sampai saat ini, apalagi beliau sudah jadi guru tulis juga, maksudnya mengajarkan apa yang beliau bisa gitu kan. Sebenarnya kita juga bisa. Kak Indah juga sekarang sudah mulai buka kelas video editing gitu ya. Kalau saya ditanya buka kelas apa, mboh lah gitu kan. Apa namanya? Tapi paling tidak saya sama Cikgu Hasni Tagili bangga loh ngundang narasumber ke acara ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termotivasi atas kehadiran para narasumber kita, baik dari narasumber pertama hingga malam ini Kak Indah dan Bu Lili ya nih, insyaallah. Monggo Cikgu. Iya, jadi kalau malam hari ini tuh saya kebanyakan ini Bule, kebanyakan speechless-nya. Ya betul. Saya sampai bingung ini mau nanya apa, mau komentar apa, kan saking apa ya luar biasanya ya beliau berdua ini ya. Ya, berikutnya nih ya yang ingin kita gali. Nah, lebih kepada ini kayaknya ya. Kalau tadi Bule sudah sempat nanya apa sih yang dikejar ya, dan tidak lain itu adalah ridha Allah ya, pahala jariah insya Allah. Nah, selanjutnya ini lebih kepada manajemen waktu. Nah, bisa mungkin berbagi ya tips kepada teman-teman sekalian ya yang hadir malam hari ini, yang rata-rata adalah ibu-ibu rempong. Nah, gimana ini ya caranya? Nah, bagi waktunya kan, maksudnya harus apa?
ngurus rumah ya, ada kerjaan juga, kemudian ada anaknya, ada suami yang harus diri ayah. Nah, ini ada amanah menulis yang alhamdulillah dia terlaksana dengan baik ya kalau saya ngelihatnya. Nah, dari sisi manajemen waktu ini ngaturnya bagaimana? Ngaturnya kayak gimana? Silahkan dari Mbak Lilik dulu. Ya, kalau manajemen waktu ya semua kan kita mempunyai waktu 24 jam. Ya. Terus Iya, kemudian benar. kita skala prioritas gitu nggih. Skala prioritas kan mesti yang wajib mana dulu gitu ya. Kewajiban kerja karena sudah terikat akad ya otomatis jam kerja ya tetap jam kerja, tapi biasanya kalau ada waktu luang gitu daripada buat ngobrol mungkin bisa untuk googling gitu, paling nggak nyari apa ya data. Masya gitu. Allah ya. Lebih baik googling ya daripada gossiping. Anak mahasiswa nemu ide apa gitu tulis, saya paling sebaris apa gitu-gitu. Intinya dalam arti seperti itu, tapi menulis lengkap juga kalau belum waktu longgar gitu kan belum bisa, nanti baru nulis sedikit dosen manggil mahasiswa tanya gitu kan juga enggak enak gitu. Terus kalau sampai rumah ya kebetulan saya punya pasangan yang masya Allah gitu loh, bisa kerjasama gitu, jadi rasanya cukup terbantu dalam arti ya saya malah seperti kayak istri yang dimanjakan gitu. Tadi kan nanti yang nyuci ada gitu, Pokoknya saya harus berterima kasih banget nih sama pasangan. Ya, Masya Allah. Dan juga anak-anak sudah dewasa ya. Kapan itu sudah mentas semua, enggak ada yang di rumah ini, tapi yang di Kendari balik cikgu, jadi di rumah ada sama cucu, tapi tetap kok menurut saya dulu tuh saya pikir gini, pada waktu ada cucu nanti paling terganggu nulisnya gitu, tapi ternyata enggak. Maksud saya gini, justru sebagai hiburan dalam arti pada saat saya mau ngantuk gitu toh, nanti saya main sama cucu gitu, jadi akhirnya segar kembali. Pada waktu cucu enggak ada, kadang-kadang kan misalnya di rumahnya mertua gitu. Waktu ngantuk jelas. Iya. Saya jadi tidak banyak aja gitu tadi. Kemudian kalau menulis itu sudah jadi kebutuhan, mesti kita akan meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang gitu toh untuk menulis. Iya, benar. Jadi niat awal kan sudah terpatok kuat, tertancap di hati bahwa ada visi agung yang belum tercapai, makanya tetap saya kembalikan ke situ lagi kalau ada kemalasan. Hanya kadang-kadang aja misalnya tadi loh masih menggantungkan challenge untuk nambah semangat itu tadi, itu sebagai wasilah gitu. Karena kalau enggak paling nuliskan 1 atau 2 gitu aja, tapi dengan adanya banyaknya challenge ya semakin banyak menulisnya gitu. Jadi tadi ya skala prioritas semua sudah tahu, pasti yang wajib diutamakan, kemudian yang sunnah dan mubahnya itu pilihan. Yang pasti kalau bisa menulis banyak berarti harus mengurangi jam tidur gitu, jam istirahat. Ibaratnya gitu ya, badan itu paling bisa mengatur gitu ya tidurnya. Kalau memang berkualitas itu mungkin tidak terlalu banyak. Ya Allah ini cucu saya, Allah jatuh. Satu sayang, Allah ikut naik. Masya Allah. Halo Dede, Assalamualaikum Soleh. Masya Allah. Itu cikgu intinya membagi artinya. Jadi tulis kebutuhan pasti akan kita menyempatkan gitu loh, meluangkan waktu untuk menulis dan bukan menulis di waktu luang gitu. Ya, apalagi nulisnya untuk dakwah. Itu nonjok banget Bu Lili. Itu nonjok, itu namparin kita semua itu. Iya. Oh kita. Kalau saya berarti nampar diri sendiri. Ini Masya Allah. Iya, jadi kalau yang saya tangkap tadi ini lebih ke ini ya, beliau benar-benar memetakan ini mana nih skala prioritas ya, mana yang harus didahulukan, mana yang
dia kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi pemetaannya memang mesti bagus ya, mana yang dia masuk skala prioritas. Kemudian alhamdulillah juga ya beliau dibersamai dengan pasangan ya yang Masya Allah pengertian, dan ini bisa saya mendramatisir sedikit ya. Jadi biasanya begitu ya, ibu-ibu yang punya pasangan kemudian dia produktif menulis itu tidak bisa kita nafikan ya bantuan dari pasangan nih, khususnya suami. Jadi kalau suami nggak ridho, nggak mungkin ya bisa dibolehin misalnya tidur terlambat ya. Kemudian biasanya kan juga yang tidur telat bangunnya cepet ya. Jadi jangan sampai tidurnya telat tapi bangunnya juga telat. Nah, itu kan biasa ada gesekan ya antara suami dan istri. Tapi alhamdulillah ketika saling mendukung ya, nah, ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sekali efeknya ya. Nah, itu dari Mbak Lilik. Nah, sekarang kita ke Kak Indah. Nah, ini manajemen waktunya gimana? Dengan ngurus anak ya, kemudian ada aktivitas dakwah juga ya, ada komunitas yang mesti diayah. Nah, ini manajemen waktunya gimana, Kak? Silahkan. Masya Allah. Kayaknya saya juga harus berguru sama Bu Lili ya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Tapi kalau dari saya pribadi, Cikgu, memang betul sekali ya bahwa motivasi terbaik kita itu ya dari lingkungan tempat kita berada ya, khususnya suami ya. Karena kalau misalnya berbicara manajemen waktu kapan kita bisa nulis, saya tidak bisa memberikan jawaban itu karena bagi saya tidak ada waktu kapan saja saya bisa nulis. Kalau memang sudah ada waktunya, selesai kerjaan yang wajib dulu lebih utama, amanah-amanah dijalankan ya, saya bisa menulis, bisa video kapan saja. Tapi kalau tanpa dukungan dari lingkungan sekitar, memang khususnya orang-orang yang terdekat ya, itu memang akan berat, Cikgu ya. Itu memang akan berat. Nah, jadi kalau saya pribadi juga tidak jauh berbeda dari Bu Lili, tidak jauh berbeda dari Cikgu juga ya. Kita sharing di awal Meet Glasses yang pertama itu yang sudah terlihat sekali bagaimana motivasi dari Pak Su ya, Cikgu ya. Saya pun demikian. Dan kalau saya mengatakan kenapa bisa pasangan itu menjadi motivator terbaik bagi saya ya pribadi, karena memang sejak awal kita sudah berkomitmen untuk tidak mencari, ini bagi saya dan suami itu, kalaupun ada yang terinspirasi dengan itu ya silahkan, kalaupun tidak ya silahkan mencari jalan lain. Bagi saya dan suami bahwa kita berkomitmen berdua untuk tidak kerja kantoran sejak awal. Kami tidak ingin terikat oleh waktu di mana waktu itu nanti akan mengatur aktivitas kami berdua. Karena memang dari awal kan memang memang menikah untuk dakwah ya, membangun keluarga untuk dakwah. Jadi harus ke situ. Jadi kami itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, mencari uang bersama-sama. Jadi semua dikerjakan bersama-sama. Jadi kegiatan-kegiatan apapun selama itu memang untuk dakwah, maka jelas itu akan saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan bahkan suami saya bahkan justru menjadi motivator terbaik ya. Misalnya, contohnya kalau misalnya ada tulisan saya, dia pasti akan mengkritisi ya. Kebetulan suami saya sebenarnya bisa nulis ya. Suami saya juga dulu sering menulis ya di awal-awal ya, nanti setelah sibuk dengan dakwah baru artinya punya amanah-amanah yang cukup menyita waktu, baru dia tidak melakukan aktivitas itu. Tapi kalau soal kepenulisan suami saya terbiasa juga sebenarnya. Jadi dia suka mengkritisi, bahkan mengkritisi desain saya, mengkritisi video saya. Jadi memang luar biasa motivasinya Cikgu ya. Tapi mengkritisinya bukan sekadar mengkritisi, tapi juga mengajarkan bagaimana memperbaikinya, bagaimana meningkatkan mutunya dan lain sebagainya. Jadi memang kalau ditanya manajemen waktunya seperti apa, itu sangat tergantung dari lingkungan, dukungan orang yang terdekat dengan kita. Dan yang kedua kalau misalnya saya tidak berbicara hanya pasangan suami istri ya, yang jomblo juga bisa mendapatkan, penting juga lingkungan itu. Misalnya anak-anak atau keluarga, kalau itu tidak kondusif, tidak mendukung, niscaya kita pasti akan mengalami halangan-halangan dalam bermaksimal diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana menulis dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Cikgu,
ya saya tambahkan ya selain dukungan dari pasangan, yang kedua adalah keinginan. Karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita kalau kita mau. Iya, betul sekali. Artinya apa? Ya bahwa meskipun seperti ini misalnya, suami sedikit protes karena kita ada waktu yang terambil lagi dari kegiatan menulis dan sejenisnya ya, apapun itu kegiatan kita. Tugasnya kita kan mengkomunikasikan dengan baik dengan pasangan. Begitupun dengan anak, bagaimana kita mengajarkan mereka agar memahami aktivitas orang tuanya itu seperti apa. Contohnya misalnya saya kalau mau rekam, saya cuma bilang sama anak-anak, Umi mau merekam ya, jangan ada yang ribut. Tidak ada yang ribut. Bahkan yang besar melarang adiknya, jangan ribut, Umi mau merekam. Kalau mereka sudah melihat saya pegang clip on, pegang tripod dan lain sebagainya perangkatnya, mereka sudah tahu, oh Umi lagi mau bikin video atau apalah yang tidak bisa diganggu. Diam, gerak. Iya, jadi memang lingkungan itu juga sangat menentukan sekali. Nah, tetapi bagaimana nanti kalau ada yang bilang, iya kebetulan lingkungannya Kak Indah itu mungkin kondusif. Kita sebagai seorang ibu terutama ya, yang kalau saya mengatakan yang berkuasa di rumah itu adalah ibu. Kita itu bisa mengatur rumah. Iya, kita itu bisa mengatur agar semua itu bisa menjadi kondusif bagi kita untuk melakukan aktivitas yang kita inginkan. Tinggal bagaimana seperti yang dikatakan Bu Lili tadi, kita memilah mana prioritas utama. Jangan sampai justru prioritas utama itu yang terbengkalai. Nanti jelas Pak Su akan protes kan, anaknya terbengkalai dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu Cikgu ya. Jadi saya memang merasa bersyukur juga sama-sama cara berpikirnya dengan pasangan saya ya. Kita tuh suka berpikir out of the box yang mungkin orang lain menganggap, ih gilanya ini pasangan berdua. Kami tuh punya proyek-proyek bersama Cikgu ya, yang sudah dijalankan maupun nanti yang insya akan kami jalankan berdua. Jadi itu jelas-jelas menjadi motivasi yang luar biasa sekali yang membuat saya bisa juga semakin memperbaiki diri ya, setiap hari. Mungkin begitu saja. Iya, Masya Allah ya. Jadi the power of couple. Bule, kapan Bule nih punya couple? Aduh, saya cari ember dulu ini. Sembunyi. Masya Allah ya. Bule mah sudah ada ini Dede Zahra ya sama Abang Ayas. Ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mendengar tadi ya penuturan beliau berdua, nah jadi di balik ya. Jadi kalau biasanya orang bilang di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Nah, tapi ini istrinya nih ya. Jadi di balik luar biasanya ya aktivitas menulis istri itu sebenarnya ada dukungan yang luar biasa dari suami ya, karena selain suami anak-anak juga ya yang sudah jalan akalnya ya. Jadi kalau diminta untuk suasana rumah tenang, nah ini sudah bisa dikasih instruksi. Kalau Uwais disuruh diam malah dia nyanyi-nyanyi. Batal. Tunggu dia tidur baru merekam. Masya Allah. Masih ada Bule yang mau ditanya sebelum kita ke sesi diskusi? Cukup Cikgu kayaknya. Masya Allah. Apa sudah ada pertanyaan di chatroom? Cikgu, saya belum ngeh nih. Ini saya bukanya sampai banyak, tapi ternyata nggak ada pertanyaan ini. Nggak ada ini. Rata-rata apresiasi ya, Masya Allah. Iya. Atau mungkin langsung mau bertanya langsung. Iya. Kita persilahkan untuk teman-teman yang sudah gabung malam hari ini, yang mau bertanya langsung, silahkan mic-nya di-on-kan. Saya ada pertanyaan satu Cikgu yang sempat terpikirkan dari tadi gitu ya. Bu Lili, itu kan nulis banyak banget ya. Ada puisi, itu puisi tadi seperti ada 30 puisi, hampir lebih dari 30, 100 lebih gitu ya. Itu yang diambil angle-nya tuh apa gitu loh. Maksudnya misalkan kayak kemarin challenge-nya Idul Adha gitu ya. Saya cuma berhasil 1 atau 2 kali gitu ya. Cuma maksudnya di Idul Fitri Bu Lili punya 20 tulisan atau 20 puisi. Di Ramadan punya 30 gitu. Hampir rata-rata 30. Berarti kan setiap hari itu ada aja gitu. Bacaannya apa sih Bu? Bacaannya apa? Karena kan kalau kita ngelirik materi Meet the Glasses yang sebelumnya, bahwa membaca dan menulis itu adalah kewajiban seorang penulis untuk membaca. Kalau kemarin kita kalau tidak salah
ada yang Twitter dan segala macam gitu ya, bacaan-bacaan yang membuat kita menambah amunisi. Karena kan kalau kita nulis sehari bisa lebih dari 10 tulisan, kalau buat saya ya isinya kayak itu aja gitu loh. Kalau Bu Lili kan bisa aneka ragam, bisa cerita, bisa hikmah, bisa puisi gitu loh. Apa sih yang jadi bantuan apa sih gitu loh. Jangan kayak Bandung Bondowoso nih ceritanya gitu kan, bikin kolam dalam satu malam gitu kan. Jadi bacaannya apa sehingga menambah banyak kosakata, banyak diksi, banyak informasi. Itu apa sih Bunda? Penasaran saya. Ya sebenarnya kalau bacaan, kalau saya itu yang saya suka itu tentang kayak kisah-kisah gitu toh, kayak biografi, atau paling tidak yang paling utama adalah dari terjemah Quran atau hadis. Itu yang paling maksudnya itu nancep gitu loh, karena kan saya lebih ke rata-rata itu ambil hikmahnya gitu. Kemudian dari Tuhan, dalam arti kan misalnya ya, saya rata-rata malah inspirasi itu kayak anak didik gitu loh, tentang ini. Misalnya kenapa ya anak sekarang gitu itu anak orang kaya tetapi kok sulit diatur, dalam arti gini, untuk ketaatan itu masih sering menjawabnya itu kan kan itu urusan nanti misalnya gitu-gitu loh, dalam arti masih kurang ketaatannya misalnya, atau pas diskusi-diskusi dengan anak-anak atau ya pokoknya kejadian-kejadian sekitar atau dari berita gitu. Kalau buku-buku biasanya saya tadi buku kayak kisah-kisah atau motivasi, biografi gitu-gitu. Iya, Masya Allah. Karena buat kemarin kan gimana caranya? Kalau kita mungkin Cegu Hasni tahu ya. Kalau yang waktu kita ngikut acaranya Cegu Alga Biru, bahwa minat baca kita tuh, sehingga kalau kita nggak pernah baca, nyungsep gitu ya, kata-kata kita itu lagi dan itu. Jadi orang sehingga pembaca bosen, ini kayaknya ketahuan nih orang nggak pernah nambah amunisi gitu ya, sehingga makanya akhirnya tulisannya ya nadanya itu aja gitu kan. Padahal kan kalau kita baca tulisan Bu Lili ini setiap kali ada di Facebook itu kok bisa macam-macam, ada hikmah, ada puisi, apalagi kalau puisi itu cerita sederhana sebenarnya kadang-kadang gitu. Cuman saya biasanya ujung-ujungnya itu maksudnya meninggalkan pesan gitu loh, apa yang bisa, hikmah apa yang bisa diambil gitu biasanya. Tadi Masya Allah. Berat gitu. Masya Allah. Cego, saya mau ngasih hadiah Bunda Lili sambel lah. Masya Allah. Ayo, saya dukung. Nih, saya mau kasih ciuman buat Bunda, Masya Allah. Luar biasa, Allah. Ayo, para peserta Zoom malam hari ini, kita berondong Bu Lili. Tanya, mumpung lagi live ada di Zoom malam hari ini, yang mau bertanya silahkan, sampaikan unek-uneknya. Jangan malu, yang ingin bertanya silahkan langsung sebutkan nama, lalu tanyakan apa yang ingin ditanya. Boleh ke Aka Indah dari Sulsel Bar Squad atau oleh Bunda Lili. Monggo silahkan. Jangan malu-malu. Episode terakhir nih. Episode terakhir. Saya mau apa dari kemarin sebentar. Saya mau ngasih hadiah ke Bunda Lili. Ntar nunggu terakhir aja nih. Save the last ya for the best. Yes, betul. Tahu nggak waktu ada challenge storytelling kan? Nah, itu kan masih yang lain itu masih pada muter-muter ini storytelling gimana mekanismenya ya, masih maju mundur cantik ya kalau Syahrini bilang. Nah, tapi tapi Mbak Lili ini udah nulis duluan, pokoknya nulis aja. Jadi waktu ditanya sama yang lain ya, ini storytelling apa bukan? Nah, yang paling membekas di saya itu ketika beliau menyampaikan bahwa ya nulis aja, kan kalau salah juga bukan dosa ya. Nah, itu yang benar-benar dia membekas ya di long term memory saya. Jadi beliau ini tidak pernah mempermasalahkan mekanismenya sudah benar atau salah ya secara technically gitu.
yang beliau kedepankan itu adalah actionnya, berbuatnya. Jadi ini memang yang betul-betul bagi saya ya secara pribadi itu cocok sekali ketika beliau ini jadi icon ya, jadi dari mastering habit ini ya, karena memang betul-betul mewakili. Nah, kalau Aka Indah sendiri ya, kalau tadi sudah dikasih pengantar sama Bule ya, bahwa beliau nih ya, orang di balik melejitnya ya, bisa dikatakan seperti itu, jadi melejitnya teman-teman di Soul Cell Bar Squad ini, sedikit banyak karena campur tangan beliau. Jadi ya katakanlah satunya adalah ini ya, mastering habit, nah yang satunya lagi adalah motor penggerak. Jadi Masya Allah ya, duet luar biasa ya. Semoga bisa menginspirasi ya, bisa menggerakkan teman-teman yang dari episode 1 sampai malam hari ini. Aduh, kebangetan kalau tidak berkontribusi. Milih ya dari beberapa wasilah yang kita sediakan ya, sampai malam hari ini masih dikasih juga mood booster ya. Mudah-mudahan setelah ini ya ada yang bisa diputuskan untuk digunakan sebagai kontribusi ya dalam dakwah. Silahkan kalau ada yang bertanya. Iya, siapa nih punya suara? Ini punya Bu dosen silahkan. Ya, silahkan Bu Suryani Syahrir. Ya, sebenarnya ada di room chat, tapi saya mau bicara-bicara saja supaya langsung ketemu sama Bunda Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan saya Bunda, karena tadi kan selalu ujung-ujungnya PC Agung itu yang selalu menjadi alasan kuat untuk bisa menolorkan karya-karya yang luar biasa. Berapa buku sih yang dihabiskan satu hari untuk amunisinya Bunda? Kalau untuk sekalian ya Bunda, sekali berbicara, sekali bersuara. Untuk Indah Umu Iza, saya kira saya tahu luar dalamnya. Jadi saya memang kalau dari pribadi ya saya acungin jempol, itu selalu saya bilang soulmate ideologis, karena memang dia paling kompak tuh, suami istri itu paling keren menurutku ya. Ya jadi saya tanyanya sama Bunda Lili ya, bahwa berapa sih bisa habis satu hari untuk saya ngeri-ngeri itu dengar dari awal itu saya selalu karena saya pernah japri kayaknya itu Bu Lili. Ini bagaimana ceritanya ini? Padahal saya tahunya Bu Lili itu ngetiknya pakai HP kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah ingat, dengan usia seperti di atas saya, wah luar biasa, karena siangnya juga mesti kerja. Saya sendiri kalau sudah keluar rumah kerja itu malam itu sudah tepar. Tahu nggak Bu Lili kalau tepar? Sudah nggak kuat Bu, kalau udah kerja siang, keluar siang, apalagi kan kerja tidak sekedar keluar jalan-jalan doang, tapi kan ini kerja, sehingga itu akan ya otomatis lah mengurangi energi, sehingga kalau malam itu kita jadinya ya paling urus rumah sedikit, urus anak, untuk energi menulis itu paling ketemu 1-2 paragraf opini saya sudah tidak kuat, tidur. Ya, mudah-mudahan dengan acara malam ini ya bisa sedikit merubah yang tadinya 2 mungkin opini dalam sepekan, siapa tahu bisa. Ya bayangkan 2 1 pekan ini saya boleh malu-malu saya buat bilang ini. Perbandingan angka yang fantastis dengan yang tadi Bunda terbalik-balik kan. Bule Didi sebutkan itu, Masya Allah. Ya begitu. Iya, silahkan. Ya, kalau saya jawab. Orang pintar tidak nulis itu rugi gitu ya. Jadi kalau orang pintar tidak nulis, kalau saya itu sebenarnya tadi loh, saya kembali sebenarnya tulisan itu sederhana gitu loh. Tapi saya ada kemauan karena gitu ya. Kalau nunggu pintar kapan nulisnya gitu. Kalau masalah baca sebenarnya saya membaca pun juga tidak bisa membaca cepat gitu ya. Paling sebulan baru bisa 2 buku gitu. Tapi ya saya lebih tadi loh dengan kalau membaca Quran itu terjemah gitu loh. Dari terjemah itu selalu banyak ide gitu loh. Dari situ atau membaca
membaca lingkungan, membaca dalam arti itu tadi lebih banyak inspirasi untuk menulis. Tapi kalau membaca bukunya sendiri sebenarnya ya kita tadi membaca itu tidak selesai gitu lama. Paling enggak ya 2 buku. Tapi karena ini ikut kelasnya nanti doa baca yuk itu paling tidak mau terdorong untuk baca karena ada tugas resensi. Gitu. Ya kalau masalah ngetik benar saya masih tetap ngetik dengan HP saya. Apalagi ini HP-nya sejak jam 6 pagi itu maraton Zoom. Jadi bolak-balik berhenti. Ini tadi ya Allah saya ketir-ketir aja kalau nanti mati bilang saya masih nonton rasanya sudah panas. HP-nya sudah itu saya nggak bisa kalau mau ngetik lewat handphone nggak bisa, mata 4 nih udah jejerit. Harus Masya Allah. Nah, jadi Lilik masih kuat. Kita itu harusnya lebih baik gitu loh. Karena saya satu sudah tua untuk mengetik aja susah gitu toh. Banyak tipe, perlu editing berkali-kali sebelum posting gitu ya. Kacamata saya kadang sudah itu apa tadi patah. Jadi kadang ya itu tadi makanya mau posting itu editnya berkali-kali gitu. Jadi untuk anak-anak yang muda kesempatannya itu harusnya lebih, kalau saya bisa 100 mestinya bisa berlipat lagi gitu loh harusnya. Apalagi saya sederhana gitu. Teman saya masih heran, teman-teman saya, dosen saya bilang gitu, rugi tidak nulis. Saya khawatirnya apa? Karena ada kejadian tadi, ada anak pinter sehingga ilmunya itu kan kata terkubur sebelum disampaikan gitu. Jadi kan Irman gitu. Halo? Loh kan non kok mati? Enggak apa sih terpesona begitu loh. Iya tapi ya gimana ya, mengedit berkali-kali pun itu keluarnya dalam jumlah banyak, gimana cerita? Aduh bingung, pokoknya bingung. Bingung jalankan saja. Nah, tuh kan. Beliau itu malas ya, mau singin teknis, mau singin mekanisme. Pokoknya action deh kalau Bunda nih. Masya Allah. Saya tadi ke teman-teman saya yang enggak pede cuma satu, saya bilang ya selama tidak dosa lakukan gitu aja. Jadi misalnya ya setelah teknis tidak masalah tepung juga dosa loh. Paling enggak kalau lomba kalah menurut tapi kan enggak dosa. Tapi intinya isinya kalau misalnya ada orang yang inspirasi dan melakukan, kamu dapat pahala juga gitu. Kan otak di situ tuh kesalahannya. Jadi selama tidak berdosa melanggar syarat gitu enggak apa-apa. Saya bilang gitu kok, motivasi ke teman-teman. Seperti itu. Bunda Lili, jangan kaget ya, jangan kaget. Habis acara ini fansnya banyak, karena semua nulis di chatroom terpesona sepertinya dengan Bunda ini. Bule Didi, satu di Indonesia, ibu langka loh itu nah. Ini menurut saya ya memang seperti itu yang harus dilakukan. Jadi merasa ya biasa-biasa gitu. Kalau saya menulis karena ilmu saya segitu gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang lebih tulisannya ya lebih berkualitas seperti itu gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi seharusnya ada apa itu yang bisa lebih baik lagi. Amin. Tapi saya ingat Bu Lili, Mbak Kanti pernah bilang tulisan yang bagus itu tulisan yang selesai. Ya, asik betul. Makanya harus diselesaikan. Ya makanya kami salut sama Ibu kalau dibilang tidak terlalu bagus dan seterusnya. Kami mendapatkan hikmah-hikmah di setiap tulisan ya. Alhamdulillah, barakallah. Iya. Syukron. Afwan. Beliau ada lagi yang ingin menyampaikan keterpesonaannya sama Bu Lili atau apa? Kalau saya melihat Kakak Indah ini adalah orang di belakang layar para squad Sulselbar untuk menjadikan menulis itu adalah habit. Betul ya, saya lihat tulisan Bu Suryani sendiri sering sekali nongol juga. Lalu ada banyaklah yang tim-tim Sulawesi Barat itu ya, Sulselbar itu tulisannya ada Mbak Juni gitu ya. Mungkin malam ini nggak ada di sini, tapi paling tidak saya berkenalan dengan beliau, tulisan beliau juga
rajin nongol di koran, baik itu online maupun koran cetak ya. Paling tidak luar biasa kedua narasumber kita pada malam hari ini. Oh ya, ada pertanyaan di chatroom, sempat kebaca sama saya. Sebentar ya Bunda, saya balik dulu HP saya. Assalamualaikum dari Mbak Mutiara Aini. Dalam menulis opini, saya masih, ini mungkin cocok untuk Kak Indah ya. Dalam menulis opini, saya masih suka bingung buat judul sama mengawali kalimat pertama. Bagaimana cara mengatasinya? Ini karena Kak Indah biasa menulis opini. Pertanyaan Bunda, sulit sekali mempertahankan habits. Tips apa yang dapat membuat tetap istiqomah dan bagaimana cara mengumpulkan bahan tulisan? Monggo, Kak Indah boleh lebih dahulu tentang opini, dilanjut sama Bunda Lili. Silakan Kak Indah. Sebenarnya kalau pertanyaan untuk saya itu bagusnya dijawab sama Cikgu ya. Janganlah. Nah, apa nanti dibantu? Nanti ditambahin sama Cikgu. Masternya ya. Kalau saya pribadi sebenarnya, kalau saya melihat semua tulisan-tulisan saya di awal, saya sering begitu. Melihat kembali tulisan-tulisan saya yang lama untuk mempelajari, wah ternyata penuh dengan kesalahan ya. Artinya secara teknis ya. Judulnya juga biasa-biasa gitu. Jadi kalau melihat semakin ke sini ya banyak juga perubahan ya, dan kita bisa melihat bahwa kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu. Ini termasuk berbicara habits juga ya. Jadi kalau kalau mungkin Oktivila masih ingat baca buku Ustadz Felix Yao ya, How to Master Your Habits, itu kan di situ ditekankan bahwa untuk menjadi mahir, untuk semakin bisa dalam melakukan suatu aktivitas, khususnya aktivitas kebaikan ini ya, yang pertama adalah pengulangan, yang kedua latihan. Ya. Jadi betul. Pengulangan dan latihan, artinya seperti itu. Kalau saya pribadi caranya kalau ditanya tipsnya apa, bisa membuat judul atau lead dari tulisan itu terangkai dengan bagus, ya itu dari itu tadi, dari apalagi repetisi dan praktis ya, dari pengulangan dan latihan, serta memantau tulisan-tulisan kita sebelumnya dan melihat tulisan-tulisan teman-teman yang ada berseliweran di berbagai media ya, media cetak, online maupun media sosial seperti Facebook. Saya paling senang membaca tulisan-tulisan teman-teman. Jadi melihat judulnya, melihat lead-nya seperti apa, kemudian disesuaikan dengan tema yang akan kita angkat. Ya. Jadi sebenarnya hanya itu saja. Kalau ditanya tipsnya apa, ya pengulangan dan latihan. Jadi memang menulis ya jangan mentang-mentang sudah ikut banyak kelasnya Cikgu lalu berhenti ya, merasa sudah insya Allah sudah bisa ya. Harus terus banyak belajar ya. Apalagi terutama tulisan Cikgu itu setiap ada tulisan pasti saya baca. Pasti saya baca karena saya ingin belajar ya. Saya ingin belajar. Tulisan dari webnya misalnya Muslimat Times, Muslimat News ya, pasti saya baca karena saya lihat saya ingin belajar. Tulisan-tulisan dari luar pun seperti misalnya tulisan orang terkenal di Indonesia di koran saya baca, di webnya saya baca, Dahlan Iskan dan lain sebagainya dibaca. Jadi memang memerlukan pelatihan saja, latihan dan mengulang-ulang. Insya Allah kedepannya akan menjadi sesuatu yang enak. Contohnya misalnya begini, di awal menulis saya itu pakai istilah ATM juga kadang-kala ya. Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nah, tetapi semakin ke belakang, akhirnya saya bisa membuat sendiri tanpa melakukan hal itu. Artinya kan memang yang cukup sulit kita lakukan itu adalah membuat lead. Ya, kalau saya pribadi yang agak sulit memang membuat lead-nya. Ya, kalau analisa kan kita sudah terlatih ya. Dalam aktivitas dakwah juga sudah terlatih untuk membuat analisa, berbicara di depan itu harus menganalisa fakta-fakta yang ada. Nah, kalau membuat lead ini, karena lead juga menjadi penentu ya, sekali dibaca leadnya menarik, insya Allah editor itu akan senang dengan tulisan itu ya. Kalau tidak salah pernah juga disebutkan Teh Lulu ya, waktu kami mengundang Teh Lulu itu di acaranya Social Bar Squad. Jadi memang lead itu ya kalau bisa semenarik mungkin ya, diramu semenarik mungkin. Dan akan sebaiknya memang dari pemikiran kita sendiri.
Nah, bagaimana cara membuat sendiri lead-nya semenarik mungkin ya itu tadi. Kalau saya yang ditanya ya itu. Banyak melihat tulisan orang, ya, mempelajari. Bagaimana sih ini, kenapa Cik Buas ini bisa pengantarnya bagus ya, gitu ya tulisannya. Pokoknya top. Jadi itu tadi. Jadi dua ya Mbak Didi ya. Baik. Pengulangan dan latihan. Itu saja. Pengulangan. Ya. Practice and repetition. Betul ya? Betul sekali. Betul. Sip. Ini nyambung dulu, Aka Indah. Nyambung pertanyaan, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Pernah nggak sih mengalami semangat menulis yang menurun? Monggo. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ya. Adapun saya vakum 2 bulan ini. 2 bulan ini itu karena memang ada alasan. Yang pertama saya sering sakit ya. 2 bulan, sekitar 2 bulan ini ya. Mungkin teman-teman tidak melihat tulisan saya tayang dimanapun ya. Karena memang saya sakit. Yang kedua fokus terhadap amanah ya, amanah yang sudah ada. Yang ketiga mempersiapkan beberapa proyek dakwah juga. Dan yang keempat fokus sama anak-anak, karena saya lihat semakin ke sini sistem pembelajaran daring ini semakin membuat mereka stres dan bosan ya. Jadi harus bagaimana kita bisa mendampingi mereka agar bisa terlaksana ini program pembelajaran daring ini jadi menyenangkan begitu ya, didampingi. Apalagi anak saya yang paling kecil itu sudah sekolah juga ya, memang saya harus ada di sampingnya kalau memang lagi belajar. Jadi harus fokus ke situ. Tetapi bukan berarti meninggalkan menulis ini, karena saya ada proyek juga yang insya Allah ditunggu saja launchingnya ya, beberapa proyek agenda dakwah. Bukan hanya menulis ya, insya Allah nanti dilihat, doakan saja semoga dimudahkan. Amin. Selalu mendukung. Amin insya Allah. Baik, monggo Cegu yang ingin menambahkan pertanyaan yang dilimpahkan ke Aka Indah, mungkin bisa Cegu tambahkan sebelum kita Lili. Iya, tadi kan pertanyaannya ini ya, kalau saya nggak salah nangkep, jadi gimana membuat judul sama kalimat pembuka. Ini sebenarnya, ngapain menggalau di sini ini ya? Jadi sudah bukan waktunya. Sebenarnya malam ini ingin menulis, tapi belum dapat ide. Masih bingung, ya. Jadi kalau judul kan tadi sudah ada ininya ya, sudah ada clue-nya bahwa dua hal ini harus dibuat semenarik mungkin ya, karena bagi saya secara pribadi judul itu adalah penarik ya. Jadi faktor utama salah satu faktor utama ketika orang dia mau stay ya untuk baca tulisan kita dari awal sampai akhir. Nah, sementara untuk kalimat pembuka ya, atau biasa disebut dengan teras tulisan ya atau lead, ini dia fungsinya sebagai pengunci. Ya, jadi kalau judul itu masih bisa bikin ini ya, masih bisa bikin orang lari dari tulisan kita. Ini mau dibaca sampai selesai atau enggak. Tapi kalau lead itu ketika kita berhasil membuat teras tulisan yang dia itu, ya saya bahasakannya ngeklik ya, nah itu dia mampu mengunci netra pembaca sampai akhirnya dia mereka masih mau baca tapi ternyata sudah habis. Nah itu juga yang hari ini ya, kalau teman-teman mengikuti perkembangan, mengikuti perkembangan. Jadi kalau melihat mengikuti perkembangan tulisan saya ya, biasa yang tulisan-tulisan lepas yang saya posting di status, itu saya memang tidak sekedar kalau dulu menulis untuk membangun habit, kalau sekarang saya lebih kepada ini supaya tulisan saya itu punya ciri khas ya. Jadi membuka sebuah tulisan itu saya mesti cari angle mana yang mau saya explore supaya dia nggak sama dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Jadi tema sama tapi angle-nya atau sudut pandang yang dieksplor itu beda. Nah, untuk kalimat pembuka ya, kalimat pertama itu banyak sekali sebenarnya kalau mau diekspor. Itu bisa kita dari hasil mengamati tulisan orang lain ya, khususnya yang sudah terbiasa, yang jam nulisnya sudah banyak ya. Jadi bisa mulai dari peribahasa, bisa mulai dari pantun ya, bahkan mungkin potongan lagu atau potongan ayat Al-Qur'an ya. Nah, hadis yang dia itu kira-kira mendukung dari tema tulisan yang mau kita angkat, baik itu tulisan opini atau jenis tulisan yang lain ya. Jadi itu ngaruh banget terhadap
panjang umurnya ya orang mengikuti tulisan kita. Jadi kalau dia sudah baca satu tulisan kita dan dia itu ngerasa dia ngerasa cocok ya dengan dengan style nulis kita, maka dia pasti akan nunggu ada lagi nggak nih tulisan terbaru dari si A misalnya. Jadi kadang ngubek-ngubek sendiri ya wall kita, ada nggak nih tulisan terbaru atau apa, atau tiap kali tulisan kita muncul itu pasti di-share oleh dia, karena itu tadi tulisan kita punya gayanya sendiri ya, punya keunikan sendiri. Tapi mungkin tadi siapa ya tadi ini yang bertanya mungkin lebih ke ini ya, Mbak Aini ya kalau nggak salah. Lebih kepada mau membangun habits-nya tadi, mau memulai ya. Jadi mungkin tadi bisa pakai tips ya yang udah dikasih sama Kak Indah, itu pakai teknik ATM. Jadi lebih banyak mengamati ya tulisan orang seperti apa, kemudian modifikasi sesuai dengan kebutuhan tulisan kita. Ya, nggak panjang lebar ya, karena ini bukan bahas teknis tulisan malam hari ini, bukan panggungnya. Ya, lanjut boleh. Ya, pertanyaan tadi buat Bu Lili. Masih ingat Kak Bunda pertanyaannya? Kalau enggak saya bacakan lagi. Tentang habit ya. Ya. Sebentar. Saya cari lagi nih pertanyaan. Habit. Kayaknya tadi cara membentuk habit atau gimana nggih, Bu Le? Ya, sulit sekali mempertahankan habit. Tips apa yang dapat membuat tetap istiqomah? Dan cara mengumpulkan bahan tulisan, Bunda. Dilanjut, pernah nggak sih ngerasain kayak pertanyaan Kak Indah tadi, karena untuk berdua, pernah nggak sih ada semangat yang menurun pada saat menulis? Monggo, Bunda. Untuk menjaga istiqomah habit ya, seperti yang dikatakan Mbak Indah tadi, habit itu adalah pengulangan. Jadi memang ada repetisi. Jadi misalnya teori itu tidak cukup hanya dikerjakan sekali dua kali, tapi harus menjadi kebiasaan sehari-hari yang diulang-ulang. Nah, untuk itu harus ada tadi menetapkan tujuan. Yang penting tujuan, ada visinya dulu itu yang kuat. Kalau visinya tidak kuat ya sudah, nanti misalnya kena godaan sedikit gitu aja sudah patah semangat gitu. Tapi kalau ada visi yang kuat, akhirnya akan kembali lagi. Jadi pertama tetap itu ya, meskipun saya berulang-ulang mengatakan, tetap pertama yang dikuatkan adalah visinya dan tujuan yang kuat gitu. Kemudian yang kedua ya, karena tadi untuk habit menulis berarti harus menyenangi, senang menulis, karena menjalankan sesuatu yang itu pastinya tidak enak gitu. Jadi menyenangi aktivitas yang dilakukan tadi. Kemudian yang ketiga, membuat komitmen. Komitmen itu sebaiknya komitmen itu seperti janji pada diri sendiri ya, ada azam yang kuat yang harus dilakukan. Misalnya rasanya kalau tidak melakukan itu ada sesuatu yang kurang, atau saya rasanya berdosa gitu loh kalau sudah komitmen tidak melakukan gitu. Nah, komitmen yang baik itu dengan cara ditulis. Misalnya saya mau dalam sepekan ini menulis opini 3 kali, misalnya gitu ya. Terus puisi 2 kali, kemudian cerita 2 kali. Mesti dalam arti seperti itu. Kalau ada komitmen yang tertulis itu, sehingga kita akan selalu diingatkan. Kemudian tulisannya dipasang di tempat yang mudah dilihat, sehingga kita akan ingat terus. Kemudian carikan itu teman-teman komunitas yang sesama penulis, sehingga akan termotivasi melihat teman-teman menulis, semangat menulis gitu ya. Kemudian yang kelima, cari motivasi diri. Misalnya kalau saya dari Cikgu itu ya, dengan menulis itu akan mendapat jariah, itu sudah sebenarnya motivasi yang kuat itu. Karena dengan menulis sekali akan, ini HP saya mati apa enggak ya? Halo? Kedengeran, Bunda. Silahkan. Berhenti sendiri, enggak ada suara. Tadi ya, menemukan atau mencari motivasi yang kita bisa milih kata-kata sendiri supaya kita termotivasi gitu. Karena motivasi dari luar sebesar apapun itu tidak akan mempan dari diri sendirinya. Dari sendiri itu tidak ada. Iya. Misalnya saya bicara yang lebar sendirinya tidak ada, itu yang tidak ada. Jadi dari pertama dipahami ada visi yang harus saya diwujudkan ini gitu. Terus kemudian langkah-langkah berikutnya tadi seperti ada target ya, ada tujuan. Kemudian mencari motivasi. Kemudian saya tambahkan dengan ikut challenge tadi supaya semangat akan terjaga terus. Dan yang terakhir semuanya adalah
kita harus melibatkan Allah, karena seberapa kuat menginginkan, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Dan bersama Allah semua akan menjadi. Amin. Udah, Amin. Masya Allah. Ya, pernah nggak nih Bunda merasakan semangat menulis yang menurun? Kalau semangat menurun ya mestinya ada juga sih, tapi tetap terjaga, tidak sampai drop amat juga loh. Makanya tadi dengan mengikuti challenge tidak akan stabil dalam arti. Challenge-nya nulis 5, challenge-nya 2, nulis 2 gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa banget. Ya, gitu. Makanya saya ada ikut challenge tahunan toh itu. Jadi supaya paling ya sak notok-notoknya, sak lemah-lemahnya, sak malas-malasnya, paling tidak satu tulisan harus terkirim karena harus kirim linknya dengan 300 minimal. Masya Allah. Iya, boleh kita ke pertanyaan terakhir kayaknya nih ya. Iya. Sisa 4 menit nih. Silahkan saya baca nih atau boleh nih? Ayo. Yang mana Ibu? Saya belum nemu. Nah, ini yang panjang banget ini dari Mbak Teti Rostika. Ya, jadi mau curhat katanya, butuh solusi. Nah, malu nih belum bisa mengamalkan ilmu. Sudah belajar kelas opini dan editor, tapi masih belum bisa mempraktekkan menulis, sehingga kebanyakan sering baca Muslimah News dan MMC untuk cari bahan. Tapi tetap belum bisa nih menumpahkan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian dengan kondisi punya bayi, kadang siang megang HP terus melakukan tatabu. Bayi tidak ada yang membantu untuk megang saat mau sholat dan melakukan tugas rumah. Sehingga ketika senggang itu langsung ke dapur dan sumur. Pernah sekali ketika bayi tidur di siang hari langsung buat tulisan. Tulisan selesai, suami pulang, tapi belum masak nasi. Astagfirullah, pas malam disediakan waktu buat nyetrika pakaian. Suami belum bisa membantu pekerjaan rumah, ditambah saya ada kajian bersama di pesantren Ummahat. Aduh, kompleks sekali nih masalahnya Mbak Teti. Mungkin Bu Lili ya dan Kak Indah bisa kasih solusi kira-kira. Silahkan. Silahkan kita ke Kak Indah dulu. Jadi kalau berbicara sibuk, ya semua orang sebenarnya sibuk ya, memiliki kesibukan masing-masing. Tinggal bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Apalagi kalau misalnya kalau saya ditanya tipsnya apa ya, memang harus pandai membagi waktu dan apa yang kita lakukan saat ini itu harus dibagi dengan orang sekitar kita, terutama pasangan misalnya ya. Jadi disampaikan saja, apakah itu menulis itu merupakan amanah, ya disampaikan sama pasangan bahwa selain dakwah lisan, kita juga punya amanah dakwah tulisan yang harus kita selesaikan. Jadi dibicarakan, jadi intinya adalah komunikasi yang baik dengan pasangan. Apalagi kalau ini saya tidak tahu ya, karena tingkat kesulitan masing-masing ibu itu berbeda-beda dalam menangani buah hatinya. Kalau saya pribadi, alhamdulillah, anak-anak saya itu tidak ada yang rewel ya, Cikgu ya. Dari bayi pun juga ya tenang-tenang saja mereka, diletakkan saja gitu kan. Karena sebelum bergelut dengan dunia kepenulisan kan kita juga sudah aktif di dunia dakwah. Jadi anak-anak itu dilibatkan dalam aktivitas apapun. Nah, sebenarnya itu tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa kembali kepada kita sebenarnya. Kita mau atau tidak. Itu dulu yang kita tanya sama diri kita. Kita mau atau tidak. Ada keinginan atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau ada, insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencari waktu agar terrealisir apa yang kita ingin lakukan. Karena kalau sekali lagi kalau berbicara sibuk, ya semua orang punya kesibukan. Nah, jadi misalnya contohnya saya pribadi dengan 4 anak saya saja itu saya sudah sibuknya luar biasa. Anak-anak itu 2 balik, 1 tamyiz, 1 usia dini, itu kan dengan karakter yang berbeda-beda itu membutuhkan waktu untuk ini kan akan menghabiskan waktu. Kalau kita memang kalau kita benar-benar istilahnya hanya menaruh diri kita hanya untuk mengurus itu saja, itu akan menghabiskan energi dan waktu. Artinya bagaimana kita mengelola waktu agar anak juga ini bisa merasa nyaman. Ya dicarilah caranya agar anak ini bisa nyaman sementara sembari kita beraktivitas ya.
Jadi melibatkan anak dalam setiap aktivitas. Saya rasa kalau pesan-pesan seperti ini sudah sering sekali disampaikan, khususnya kepada pengemban dakwah, karena memang kalau pengemban dakwah tidak ingin direpotkan dengan anaknya, itu saya rasa akan sulit ya, apalagi posisinya sebagai seorang ibu. Karena tidak selamanya kita bisa berbagi dengan suami, tolong jaga anaknya dulu, saya ingin melakukan ini. Tidak selamanya. Jadi di bawah apa saja ya, kita, kalau saya pribadi, alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala seperti itu ya. Karena dari keempat anak saya itu tidak rewel dan memang tidak mengganggu dalam hal apapun yang ingin saya lakukan. Mungkin karena tergantung juga dari orang tuanya ya, dari ibunya ya. Bagaimana dia mengantisipasi masalah-masalah yang bisa timbul kalau dia melibatkan anaknya dalam aktivitasnya. Dan itu harus dipikirkan. Memang menjadi seorang ibu itu capek ya. Tidak ada, seolah-olah 24 jam itu tidak cukup ya. Jadi kalau kita mau berhitung-hitung waktu, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal lain yang ingin kita lakukan. Ya, kalau itu yang kita pikirkan ya, kita tidak akan pernah bisa menulis, tidak akan pernah bisa melakukan hal yang lain. Kalau dikatakan aktivitasnya banyak ya, berarti kembali kepada kita. Bagaimana kita mengaturnya dengan baik, bagaimana kita melibatkan anak ini sehingga kalau dia sudah terbiasa juga akan enteng jadinya. Ya, kalau perlu ya anaknya sembari baringan di samping ibunya, ibunya menulis. Kalau perlu seperti itu. Sambil digendong juga memikirkan apa yang mau ditulis. Jadi jalan terus, jalan, ide-idenya jalan, aktivitasnya juga jalan. Nah, tapi kembali ya, kesulitan masing-masing ibu itu berbeda-beda. Terutama bagi ibu yang baru ya. Ibu yang baru mungkin akan mengalami keruwetan seperti itu. Apalagi kalau anaknya rewel. Dan saya pernah ingat ya, salah satu, saya lupa siapa yang menyampaikan pada saya, tapi termasuk yang saya anggap guru juga, dia mengatakan kalau anak-anak rewel itu tergantung dari orang tuanya. Ketika orang tuanya happy, berbahagia, tenang, ya anaknya juga akan tenang. Itu ya. Itu iya, coba nih Mbak Teti, tipsnya dicoba nih ya. Jadi kembali kepada ibunya ya. Kalau ibunya bisa tenang, insya Allah anaknya juga akan tenang. Dan itu saya pegang sampai sekarang, dan memang seperti itu. Saya membuktikan kalau saya ada kegelisahan sedikit, anak saya juga pada aktif, gitu kan, tidak bisa terkendali. Tapi dinikmati saja. Sekali lagi, siapa tadi yang bertanya? Mbak Teti ya. Sekali dinikmati Mbak, dinikmati. Insya Allah akan berjalan kalau dinikmati. Dan banyak-banyak berdoa, semoga Allah memudahkan segala aktivitas kita. Insya Allah bisa kalau memang sembari kita berikhtiar kuat. Minta ya sama yang maha membolak-balikan hati. Agar Allah memudahkan segala urusan kita. Apalagi kan urusan ini bukan urusan dunia ya, tapi urusan pahala, urusan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada jalannya Allah, urusan untuk dakwah. Insya Allah dimudahkan kalau memang ikhtiar itu dibarengi dengan doa. Ya mungkin seperti itu saja dulu. Iya. Kita ke Mbak Lilik ini terakhir. Iya. Ya. Mungkin ada solusi lain nih yang mau dikasih tips nih buat Mbak Teti supaya bisa goal juga nih tulisannya. Jadi Mbak Indahnya itu lengkap banget ya, tinggal melaksanakan. Dalam arti cuman saya menambahkan aja, yang pertama tetap tadi ya, supaya semua tadi teratasi kan, tadi mencari kesempatan untuk bisa menulis tadi kan, dia ada tujuan dulu, menguatkan di tujuannya. Kalau memang punya tujuan kan mesti akan bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan tujuan itu gitu. Jadi intinya ada kemauan yang kuat, pasti akan mencari cara gitu loh, sesibuknya apapun gitu toh, sambil ngomong anak atau sambil tapi ada teman saya yang punya anak banyak itu baru bisa menulis, misalnya kalau anaknya sudah tidur semua gitu, jadi mengurangi jam tidur. Kemudian yang paling lagi itu kan komunikasi dengan pasangan gitu toh. Tadi setelah punya tujuan yang kuat itu disampaikan kepada pasangan, karena tujuan ini kan tujuan akhirat, nanti kita supaya bisa bersama-sama lagi nanti di surga gitu toh. Jadi harus ada kerjasama. Ada kerjasama dalam hal, bukan ini tugasnya ibu, ini tugas bapak, tapi memang ini tugas bersama untuk anak-anak. Ngomong itu ke keluarga dalam arti untuk masak, untuk setrika atau apa-apa tadi gitu toh. Jadi sebenarnya bisa. Jadi bapak itu bukan sekedar untuk bekerja memang, tapi kayak Nabi aja juga meringankan pekerjaan
itu dari kita ya tinggal mencontohnya. Iya, Dan Masya Allah, lengkap banget ya. Sedikit lagi, sedikit Iya, lagi. iya. Nah, kalau misalnya juga kayak misalnya kita punya amanah menulis ya. Jadi kalau amanah itu kan harus diselesaikan. Saya juga selain menulis ada amanah mendesain di lensa ya. Itu kan harus diselesaikan. Ya tidak apa-apa lah kalau saya pribadi ya ditinggalkan dulu pekerjaan yang bisa ditunda. Karena kalau amanah yang tertunda itu kan bagaimana kan rasanya. Tapi kalau kerjaan kan bisa dikerjakan di lain waktu. Jadi kadang saya begitu piringnya numpuk ya enggak masalah. Ya, jadi dulu sama. jangan stres lah dengan segala aktivitas yang kita punya sebagai seorang ibu, karena di setiap aktivitas kita sebagai seorang ibu itu pahalanya luar biasa sekali. Jadi intinya tinggalkan saja dulu pekerjaan yang bisa kita tinggalkan, karena hal itu tidak akan dia tidak akan lari kemana kan, bisa dikerjakan di kemudian waktu. Iya, Masya Allah ya, luar biasa banget nih. Saya nggak bisa ngomong nih, Bule bisa ngomong? Speechless episode berapa nih saya? Saya ingetnya gini, Cegu. Waktu masih ada ayah, pada saat saya nulis materi kepenulisan juga, beliau bilang begini, sepanjang kamu menulis, maka tulisan kamu itu harus tercerahkan bagi umat. Menulis bukan hanya kesenangan kamu belaka, tapi menulislah untuk kasih pencerahan ke umat. Jadi kita di pekerjaan sama ya seperti Kak Indah bilang tadi, pekerjaan rutinitas yang sebenarnya masih bisa kita bisa kerjakan nanti gitu ya, ditinggal saja. Karena benar kata Kak Indah, itu piring nggak akan lari, gelas nggak akan lari, ada di situ aja gitu. Tapi paling tidak kita sudah punya schedule yang jelas. Ini hari ini gitu. Jadi insya Allah kalau kita sudah terbiasa membentuk habit menulis tadi, insya Allah bisa. Gitu kan, dan jangan pernah jadikan anak sebagai alasan kita untuk tidak melakukan apa-apa. Kasihan nanti anak kita, gitu ya. Itu juga pesan buat saya. Jadi malah harusnya anak menjadi kunci kita juga, semangat kita untuk supaya apa? Macam ya, nanti anaknya juga akan ikut semangat sama kita. Kalau anaknya selalu dijadikan alasan, aduh maaf saya nggak bisa halakoh, anak saya panas. Tapi mintalah kepada Allah untuk minta perlindungan, minta kesembuhan sama Allah supaya anak saya saat saya lagi halakoh, saya sedang menulis, anak saya bisa dalam keadaan yang sehat dan tidak rewel. Selalu memintakan perlindungan dan permohonan kepada Allah. Semoga Allah mudahkan itu semua. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya Cik Ibu. Kita bisa tutup.